Oke, kita akan ngobrol dengan Ibu Dr. Niwayan Widyastini, SOS MSI yang merupakan Vice Rector for Academic Development. Selamat sore. Selamat sore juga Veners. Baik, apa kabar Ibu? Baik. Sehat ya? Ya, sehat. Yang tadi adalah sudah sempat ngobrol teasernya, suaranya. Saya langsung menoleh gitu ya. Ada Miss Dayu, ada Ida Ayu Iswari Pidada SST Par MM. Apa kabar Miss Dayu? Halo, luar biasa. Biasa ya, sehat hari ini ya. Luar biasa. Baik. Amin. Dan pastinya kalau udah ada mereka berdua, ada Miss Dayu dan juga mohon maaf Ibu panggilannya biar lebih enak lagi, Veners. Bu Widi aja. Bu Widi aja ya. Ibu Widi dan Miss Dayu, kita akan membahas tentunya tentang Undiknas University. Dan kalau kamu masih pengen daftar, apakah masih bisa Kak untuk daftar di Undiknas University? Kenapa tidak gitu kan? Karena penerimaan mahasiswa baru reguler tahun 2022-2023 pun masih bisa untuk mendaftar. Tapi kita cari tahu dulu untuk fakultas sama prodinya apa-apa aja yang masih bisa menerima mahasiswa baru ini. Miss Dayu kali duluan ya. Jadi Venusnya langsung, wah iya nih boleh nih mumpung gue pengen daftar gitu. Gimana Miss Dayu? Sip, balik lagi ya. Kita ketemu lagi, asik. Asik. Jadi untuk penerimaan mahasiswa baru periode 2022-2023 itu kita masih buka. Jadi sekali lagi kita masih buka di semua program studi yang kita punya di semua fakultas yang pastinya ya. Kita punya di Undiknas University. Seperti yang teman-teman udah tahu, jadi yang mungkin masih belum mendaftar, belum tahu nih mau kemana nih arah juntrungannya, mau kuliah di mana gitu kan. Ini. Yang paling penting, yang paling utama itu sekarang ini adalah mencari kampus yang benar-benar bisa mewakili atau bisa memberikan pelayanan terbaik dan memberikan pengetahuan terbaik. Kita adalah jawabannya, Undiknas University. Jadi kita memiliki ada banyak sekali program studi. Yang pertama adalah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita punya manajemen dan akuntansi. Ya, seperti biasa program studi manajemen kami juga dari awal sudah bisa langsung pilih konsentrasinya atau programnya dari awal. Yang pertama itu adalah digital business. Kemudian ada business development, kemudian business management. Ya, gitu. Terus kemudian kita juga ada yang namanya international class. Kalau tadi kan ekonomi dan bisnisnya, manajemen akuntansi itu yang reguler tuh. Jadi yang perkuliahannya menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Kemudian kita juga punya yang namanya international class. Untuk international class itu ada dua, yaitu yang pertama adalah international business management dan yang kedua adalah international accounting and finance gitu. Jadi sebenarnya Undiknas ini benar-benar sudah memfasilitasi semua kebutuhan dari masyarakat yang ada. Kalau mau kuliah reguler bisa. Kalau misalnya dia kerja kemudian mau pilih programnya itu kelas sore karena dia kerja yang jam 5 sore, bisa nggak sih di Undiknas? Of course bisa banget karena kita juga punya kelas ekstensi di situ ya. Kemudian kita punya program studi yang lainnya juga di Fakultas Hukum, kita punya program studi ilmu hukum. Kemudian kita juga punya Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ya, yang dimana program studinya adalah ilmu komunikasi dan administrasi negara. Dan terakhir kita punya Fakultas Teknik dan Informatika. Kita ada 3, teknik sipil, teknik elektro, dan satu lagi adalah teknologi informasi. Dan beberapa program studi yang kita miliki di Undiknas University itu adalah program studi yang benar-benar terbaik dan sudah ada kualitasnya gitu ya. Salah satunya adalah kita itu udah sering banget mendapatkan yang namanya award sebagai kampus swasta terbaik di Bali, NTB, dan NTT. Jadi adalah kita posisi nomor 1 tuh. Di Bali, NTB, dan NTT. Jadi siapa yang nggak tahu Undiknas? Pasti semua tahu. Betul, sudah terpercaya sih. Amin. Bahkan kalau ditanya bokap nyokap dia tanya, tahu Undiknas nggak? Tahu lah, pasti gitu. Emang dari dulu udah. Iya benar. Pasti image-nya udah Undiknas. Tahu tuh pasti tahu. Itu ya tempatnya gitu. Jadi udah langsung tahu, bahkan jalannya pun udah tahu di mana udah gitu. Tahu banget. Udah tahu gitu pasti, ya. Kalau melipir ke sana pun sekarang mungkin orang tuanya gedungnya kok tambah bagus ya. Biasanya gitu ya sekarang ya. Karena sudah di perubahan. Baik. Jadi silakan untuk Veners yang mungkin siapa tahu sekarang memang lagi bepergian sama orang tuanya, berarti Mapa udah deh fix kita berangkat langsung ke Undiknas University aja. Pilih tadi fakultas sama prodi udah dijelasin secara lengkap banget. Dan datang ke sini sama Ibu Widi juga pastinya ada sesuatu yang ingin dibahas ya, yang berhubungan juga dengan RPL. Ini saya membaca RPL, dan RPL ini adalah rekognisi pembelajaran lampau. Dan kita juga sempat ngobrol beberapa waktu yang lalu ya Ibu Widi tentang RPL ini. Mungkin Veners ada yang sekarang akhirnya baru konsen karena ujuk-ujuk
oh iya, gue mau daftar kampus ya. Sekarang baru konsen gitu dengernya tentang RPL juga, rekognisi pembelajaran lampau, dan sedang membuka juga nih Undiknas untuk pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur pendidikan ini. Ini artinya apa? Mungkin ada yang bingung juga, RPL, rekognisi pembelajaran lampau, apa sih? Gitu. Ya, jadi kalau bicara tentang RPL ini sebenarnya salah satu komitmen Undiknas ya. Jadi salah satu beberapa poin penting dari, mungkin sudah kenal juga istilah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Nah, kemudian salah satu turunannya adalah proses pembelajaran sepanjang hayat. Nah, gitu ya. Nah, jadi amanah baik itu dari undang-undang yang ada, kemudian Undiknas mengakomodir. Jadi mereka-mereka yang putus kuliah karena alasan ekonomi, karena alasan kesibukan kerja, kemudian mereka tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Nah, kita Undiknas membuka diri untuk melanjutkan di Undiknas. Nah, jadi spesifikasinya gimana? Memang beda, bukan seperti mereka putus kuliah kemudian mereka lanjutin gitu aja, tidak. Nah, untuk RPL ini mereka mendapatkan pengakuan. Jadi misalnya seperti ini ya, Tobi sudah pernah kerja, sudah kuliah di kampus misalnya di Undiknas gitu ya. Kemudian sampai semester 4. Nah, terus kerja di radio dong. Udah lama ya, 8 tahun misalnya. Nah, mau lanjutin lagi kuliah di manajemen gitu misalnya. Bisa nggak? Bisa. Nah, jadi kalau kemarin itu yang ditinggal itu adalah manajemen, nanti punya dong nilai ya, punya nilai, punya transkrip sampai semester 4 gitu misalnya. Nah, sekarang ini lanjutin lagi kuliahnya. Nah, cuman pengalaman kerja yang 8 tahun itu misalnya minimal 2 tahun sih kita akui, itu sekarang kita rekognisi. Misalnya kemarin Tobi itu sudah pernah mengelola manajerial untuk pertunjukan apa misalnya ya, seperti itu masuk nanti poinnya. Nah, terus kemudian Tobi punya, kalau nilai leadership misalnya di mana? Oh, ternyata Tobi pernah memimpin tim apa gitu ya di tempatnya bekerja. Itu kita rekognisi. Nah, seperti itu. Ini yang kita sebut dengan capaian pembelajaran. Jadi yang kita rekognisi adalah satu dari pengalaman kerja minimal 2 tahun ya. Kemudian dari jejak akademiknya yang dulu, jadi mereka kan bawa transkrip yang mereka tinggalkan dulu, dan kemudian juga, nah ini harus dibuktikan dengan portofolio. Ada portofolionya, betul. Jadi simpelnya begini, mahasiswa calon RPL ini datang ke Undiknas, mendaftar seperti biasa, di sistem kita juga sudah ada prodi apa yang mereka tuju, kemudian di situ juga ada daftar mata kuliah ya, jadi masing-masing prodi itu kan punya mata kuliah. Mereka akan mencentang di situ. Misalnya Tobi mengatakan saya punya keahlian di bidang manajerial, masuk misalnya manajemen kepemimpinan gitu misalnya. Kemudian manajemen sumber daya manusia. Nah, ini harus ada portofolionya, buktinya apa gitu. Mana bukti yang pernah dilakukan, mana fotonya, dan akan diwawancara juga oleh asesor kami. Jadi semua program studi itu punya asesor. Nah, jadi nilainya itu kemudian nilai dari wawancara, nilai dari portofolio, dan juga nilai itu akan diakumulasi sehingga Tobi sudah bisa direkognisi untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia gitu misalnya. Ini tentu mempercepat proses lulus. Betul juga. Ya, mempercepat proses lulus. Jadi RPL itu adalah cara lain untuk mendapatkan gelar sarjana. Seperti itu ya. Jadi pintu yang lain, bukan jendela ya, tapi sama-sama pintu juga. Cuman pintu yang lain. Jadi kalau teman-teman yang mahasiswa baru biasa, mereka mendaftar dalam bentuk yang kosong kan. Nah, kalau yang RPL ini mereka sudah punya bekal. Satu, bekal akademik karena putus kuliah itu, tapi bukan karena alasan diberhentikan ya. Misalnya mereka melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diberhentikan dari kampusnya, itu tidak boleh. Tapi yang betul-betul karena alasan kesibukan kerja, alasan pembiayaan mereka tidak bisa. Kemudian nanti kita lihat dulu jejaknya di PD Dikti. Dia tercatat di mana, sampai di mana dia kemarin. Nah, bekal akademik itu kita tambahkan dengan bekal pengalaman kerjanya minimal 2 tahun. Kadang muncul juga pertanyaan, nah kemarin pada saat dia kuliah itu dia meninggalkan kuliah di manajemen gitu misalnya. Terus dia kerjanya di notaris misalnya ya. Nah, sekarang dia pengen lanjut kuliah di hukum misalnya. Bisa nggak? Bisa. Tapi nanti untuk pengakuannya tentu inilah yang menentukan, tingkat pengakuannya yang menentukan. Mungkin untuk mata kuliah tertentu yang sifatnya dasar umum
Bisa, tapi yang sifatnya memang spesifik yaitu harus ada pembuktian melalui portofolio. Dan semua ini legalitasnya sah. Jadi harus setiap langkah kami daftarkan di PD Dikti sehingga berapa tahun masa tempuhnya itu akan kelihatan di PD Dikti. Kalau nggak gitu nanti nggak akan kelihatan PIN-nya ini penomoran ijazah. Aduh, saya jadi serius banget ya. Iya, nggak apa-apa. Saya senang mendengarnya kan. Kalau orang akademik ceritanya kayak gini jadinya. Jadi penomoran ijazah nasionalnya nggak akan muncul kalau kami tidak melaporkan setiap langkah di situ. Iya sih, betul. Nah, untuk yang wisuda periode kemarin ya Miss Dayu, itu yang pertama kalinya kami mau wisuda dari RPL. Oh, sudah ada? Sudah. Wow. Jadi mereka pas 1 tahun ya dari RPL Elektro dan Sipil itu kemarin sudah ada di wisuda. Kebetulan yang itu sih memang seputar teknik ya. Jadi mereka anak elektro yang putus kuliah, kemudian mereka kerja di kontraktor listrik, kemudian mereka bekerja di perusahaan-perusahaan kelistrikan. Linear ya mereka ya. Kemudian ada juga dari teknik elektro, mereka kerja di kontraktor, di PLN, di PU dan sebagainya. Mereka punya rekognisi dari jejak karirnya cukup banyak. Tapi memang sih kerja keras kita. Jadi komitmen Undiknas sih betul-betul diuji ya, karena kita juga menggali portofolio apa yang mereka punya. Tapi ini namanya komitmen kan harus dijalankan dan juga amanah undang-undang bahwa proses pembelajaran sepanjang hayat harus kita fasilitasi tanpa mengabaikan kualitas dan juga tetap dalam rule koridor pendaftaran. Kemudian dari pendaftaran sampai kelulusan itu selalu tercatatkan di PD Dikti. Baik, jadi sah gitu ya, istilahnya betul. Sah dan tidak menutup untuk kita terutama yang memang selama ini aduh aku pengen punya gelar sarjana cuman ya aku keburu dapat kerja. Ya betul. Terus kemudian aku kok kayak lupa kuliah, padahal menurut aku title sarjana itu penting gitu. Itu kebanggaan juga dari keluarga pasti. Betul. Kan Legalitas formal itu akan sangat berguna ketika dipergunakan juga untuk kegiatan misalnya teman-teman teknik mau ngambil project gitu kan nggak bisa kan. Betul. Teman-teman yang ada di misalnya kerja di notaris nggak bisa juga dia mau melanjutkan ngambil kursus hukum kontrak nggak bisa karena belum sarjana hukum. Ya betul. Teman-teman yang akuntansi putus pengen jadi akuntan tapi nggak bisa karena akuntannya dia belum punya, SAK-nya belum punya. Nah, ayo sekarang Undiknas membuka diri untuk hal tersebut seperti itu. Mungkin ya spesial nih buat mama papanya yang kemarin tidak bisa melanjutkan kuliah atau punya om dan tantenya bisa di Undiknas memfasilitasi. Nah, mumpung lagi denger juga kan, jadi bisa barengan gitu. Sang anak kuliah di daftar umum, kemudian orang tua atau om tantenya kuliah dengan lewat RPL ini. Jadi sama-sama nanti pas wisuda siapa tuh barengan. Nah, siapa yang tahu. dari SMA, SMK pun juga bisa, tapi harus punya pengalaman kerja. Oh begitu. Jadi nggak harus saya. Iya, nggak harus yang putus kuliah tadi, tapi yang SMK atau SMA pun misalnya dia lulus SMK terus dia langsung kerja. Udah lama nih. Kalau minimal sih 2 tahun. 2 tahun, oke. Rekognisi. Misalnya dia ternyata sudah pernah kerja mengerjakan proyek jembatan gitu ya, sudah punya pengalaman kerja puluhan tahun, sekarang itu pengalaman kerjanya bisa kita rekognisi juga. Tapi tentu saja capaian pembelajaran untuk tiap orang akan berbeda-beda sesuai dengan portofolio yang mereka bawa. Oke, intinya adalah ada portofolio. Dan ya, itu portofolionya sah, maksudnya ya. tidak main-main ya. Betul. Dan kemudian bagaimana penilaiannya ini dikaitkan dengan CPMK namanya, capaian pembelajaran yang ada di setiap mata kuliah. Jadi harus dipenuhi di situ. Kalau enggak, ya enggak bisa kita rekognisi. Betul. Gitu. Kadang-kadang niatnya banyak, mereka mengatakan kan, jadi kalau S1 itu ada 144 SKS ya. Angan-angan mereka, saya sudah punya 130 SKS gitu kan. Kadang-kadang memang tidak bisa seideal itu ketika portofolionya tidak mencukupi. Betul. Bisa tadi juga mereka mikirnya saya cuma punya 110 gitu kan. Tapi oleh si asesor ini ternyata bisa digali sangat banyak, bisa lebih dari itu. Itu yang sudah terjadi. Dan Undiknas sudah melakukan ini sejak setahun lalu ya, karena kita dipercaya oleh Bel Mawadikti untuk mendapatkan hibah RPL itu untuk 2 program studi, dan di tahun ini turunlah izin untuk semua program studi. Semua program studi berarti betul. Sudah ada untuk RPL ini. Asik, merasa gimana ya? Kayak langsung ada harapan yang selama ini mungkin ya kayaknya gue nggak bisa deh, tapi ternyata harapan itu sekarang muncul lagi lewat
Undiknas University. Wah, ini pertanyaan masih banyak, tapi biar ada istirahat sedikit lah ya, biar tenang. Kemudian sambil mikir sambil di jalan, ya deh kayaknya kuliah dua-duanya deh, anak sama ibu barengan kuliah gitu ya. Satu lewat program RPL, satu lewat daftar umum. Tapi nanti cara daftar dan alur segala macamnya akan kita bahas habis yang satu ini. Ya, kembali lagi kita akan ngobrol-ngobrol. Tadi sudah dijelaskan bener-bener detail banget sama Ibu Widi tentang rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, cara lain untuk mendaftar buat kamu yang ternyata dulu pernah kuliah tapi tidak dikeluarkan, atau bahasanya Tobi itu nggak di DO ya. Jadi memang benar-benar waktu itu memutuskan untuk aduh saya kayaknya belum ada biaya dan saya kebetulan mendapatkan pekerjaan, kemudian tiba-tiba sekarang udah minimal 2 tahun bekerja, merasa saya perlu title, saya ingin berkuliah lagi, bisa dengan program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau di Undiknas University. Bahkan tadi sudah dikatakan oleh Ibu Widi, di semua fakultas dan prodi. Ini benar-benar kalau aku mau tepuk tangan dan bravo. Jadi semuanya bisa langsung, oke, aku mempersiapkan portofolioku dulu. Siapa tahu setelah ini sudah bisa langsung daftar dan ada beberapa nilai yang sudah bisa dipakai, nanti bisa langsung lanjut deh kuliah lagi dan bisa sarjana pastinya. Tentunya ada alur dong yang harus dilewati untuk masuk di tahap penerimaan RPL. Ini seperti apa ya Bu ya alurnya Bu? Jadi alurnya mungkin seperti biasa. Jadi mahasiswa itu mendaftarkan diri ya, langsung datang ke Undiknas. Kalau langsung mungkin bisa konsultasi dengan tim RPL kami. Oh bisa ya Bu ya? Bisa. Atau kalau mau lewat online juga nggak apa-apa juga, bagus juga. Nah kemudian jadi statusnya sebagai pemohon gitu. Betul. Pemohon, kemudian pendaftar pemohon. Nah kemudian mereka nanti akan mengisi pilihan mana prodi yang akan di calon di RPL kan, mendaftar RPL di prodi mana. Nah, kemudian di situ akan muncul, di sistem juga sudah muncul daftar mata kuliah yang ada. Kemudian mereka mengklaim yang mana gitu. Mengklaim mereka sudah tempuh ini, punya ini. Nah, kemudian setelah itu nanti akan dicek validasinya oleh tim RPL di tingkat universitas. Itu di admission, tempatnya di akademik. Ini legalitasnya, keabsahannya, dan jejak kalau dia sudah pernah kuliah, berarti jejak akademiknya yang dulu. Nah, setelah itu valid, kemudian baru akan dimasuk ke tahap kedua. Ini masuk ke prodi. Di program studi ini masuklah tim asesor namanya yang akan mengasesmen portofolionya. Nah sambil menunggu itu teman-teman mulai mempersiapkan diri. Misalnya tadi mengklaim, oh ternyata dia sudah lulus mata kuliah struktur misalnya, struktur jembatan gitu misalnya, atau bajaringan gitu misalnya. Saya nggak hafal ya mata kuliah yang ada di situ ya, atau arus kuat gitu misalnya ya. Itu mereka sudah mulai mempersiapkan. Dari arus kuat itu mereka sudah pernah mengerjakan apa saja gitu misalnya. Atau dari hukum misalnya ada hukum kontrak gitu. Ya kalau kerja di mana namanya di notaris pasti sudah pernah mengerjakan hukum kontrak kan. Seberapa pasti dia hukum kontrak itu, merancangnya dan sebagainya sudah mulai dia persiapkan. Nah kemudian nanti akan muncul asesmen, jadwal asesmen dari pengelola prodi di prodi. Jadi kapan dia wawancara akan muncul di situ. Kemudian nanti akan muncul nilai akumulasi berapa yang diakui oleh tim RPL, oleh asesor. Asesor ini independen, orang yang independen. Jadi mereka memang sudah bersertifikat oleh Belmawa, mereka sudah memiliki keterampilan untuk mengasesmen. Jadi kalaupun dia ngakunya menggebu-gebu tapi tidak bisa dibuktikan, ya nggak bisa juga. Betul. Tapi kadangkala dia merasa tidak mampu, tapi kalau si asesor mampu menelusuri, mengasesmen dengan baik, bisa jadi lebih pengakuannya. Makanya tidak bisa kita standarkan per orang berapa gitu kan ya, per orang berapa capaiannya. Lalu akan muncul hasilnya. Nah, setelah muncul hasilnya, si pelamar ini, si calon mahasiswa ini bisa menyatakan keberatannya. Kalau dia ternyata merasa punya lebih tapi diakui sedikit, misalnya dia itu kita sebut masa banding. Ada masa banding, masa sanggah ya. Kita berikan masa banding kurang lebih 2 minggu untuk membuktikan dan melengkapi kembali portofolionya. Nah setelah itu dilakukan asesmen kembali untuk yang dirasa masih kurang. Lalu keluarlah hasil final, misalnya dia diakui full berapa SKS, 120 atau berapa. Sisanya kemudian dia tempuh perkuliahan seperti biasa, bergabung dengan teman-teman. Kan keren nih pengalamannya ya. Dia nggak dispesialkan gitu. Dia nggak dispesialkan karena kata kunci dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dia harus berbaur, dia tidak dispesialkan. Ini sebenarnya pengalaman yang bagus ya teman-teman senior kemudian kita gabung dengan teman-teman yang junior, kan tentu nuansa milenialnya dapat kan. Kemudian teman-teman milenial juga ini juga jadi bisa bertukar pengalaman kerja kan dengan senior ini seperti itu. Nah harapannya jejaring ini bisa terbentuk. Jadi kalau teman-teman milenial nanti mau magang di sana itu bisa, maka
MBKM pasti akan bisa terlaksana dengan baik gitu. Betul. Nah, ditanya kalau rata-rata nggak bisa juga kita prediksi, sangat tergantung kepada capaian SKS yang disepakati nanti. Tapi yang sudah berlangsung sih 2 semester ya, 1 tahun itu tercepat sudah bisa kita kemarin, sudah hasil tahun lalu sudah bisa kita wisuda kemarin. Oke. Ini saya sukanya adalah saya merasa bahkan bukan dispesialkan, jadi dianaktirikan. Loh kok aku beda sendiri, nggak gabung sama mahasiswa lain gitu. Maunya kan biar sama seperti mahasiswa merasakan lagi feel kuliah gitu. Mereka menikmati fasilitas yang sama yang ada di Undiknas ya. Jadi mereka juga diperlakukan sama gitu. Itu asiknya kita di situ. Oke. Nanti mungkin Miss Dayu bisa menjelaskan lebih detail lagi nih terkait dengan alur sistemnya. Oke, baik. Mungkin bisa kita detailkan lagi ya seperti apa alurnya ini. Ini kayaknya udah langsung pada pasang kuping semua nih pengen tahu nih. Ya, untuk alur pendaftarannya sendiri sebenarnya sama aja kayak reguler punya. Ya, jadi Finers semua bisa langsung daftar di admission atau admission.undiknas.ac.id. Sekali lagi admission.undiknas.ac.id. Silakan dibuat dulu profilnya, masukkan email dan passwordnya dibuat dulu. Kemudian setelah itu, setelah masuk baru bisa dipilih. Nanti di situ akan ada pilihan penerimaan mahasiswa baru. Jalur apa yang dipilih? Ketika Finers semua mau pilih jalur RPL ini, silakan langsung diklik aja RPL-nya, kemudian langsung diikuti prosedur-prosedur selanjutnya, gitu. Jadi langsung dipilih program studinya apa, kemudian daftar awal dulu, kan ada biaya pendaftarannya seperti biasa, dan itu sama seperti program reguler kita. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya, sama-sama mudah semuanya, karena semuanya bisa diakses dari mana saja, tanpa ada batas ruang dan waktu ya, sudah pasti, karena bisa dari mana aja, mau dari jam 12 malam, mau dari jam 1 pagi, karena baru sempet karena sibuk kan kerja, tapi punya eager buat kuliah gitu. Nah itu tadi itu bisa langsung aja daftar ke situ, admission.undiknas.ac.id. Oke, karena sekarang memang by system udah lebih mudah ya. I mean maksudnya kalau zaman dulu kan, wah kita harus datang ke kampus segala macam. Sekarang gue lagi habis meeting nih, gue harus daftar meskipun itu jam 10 malam ya. Daftar and then langsung mengikuti alur seperti yang dijelaskan oleh Ibu Widi tadi. Iya, kalau mau info yang lebih lengkap lagi terkait dengan RPL juga langsung bisa telepon admission kita. Jadi langsung telepon aja ke kampusnya kita gitu. Terus mau datang juga boleh, bisa langsung diskusi dengan tim dari admission kita juga. Jadi segala sesuatu pasti akan kami fasilitasi terkait dengan informasi. Gitu. Ini kapan ya batas akhir pendaftarannya? Menarik untuk batas akhir pendaftaran. Deg-degan dia. Iya, batas akhir pendaftaran itu sejauh ini sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022. Jadi buat Finers semua masih punya waktu. Ini Juli ya? Masih Juli. Masih ada waktu 1 bulan lagi. Keburu takut ya. 30 Agustus ya. 30 Agustus nih, 2022. Jadi segera daftar. Jadi dicicil aja kalau misalnya kalau berkasnya aku belum dapat nih. Nah, ini masih ada waktu 1 bulan untuk menyiapkan ya kan. Pengalaman kerja apa yang sudah dijalani, yang kayak tadi Ibu bilang terkait dengan portofolio dan lain sebagainya, itu disiapkan dari awal. Karena masih ada banyak waktu nih walaupun kerja kan gitu. Sambil kita siapin portofolio ya gitu. Kan? Oke, baiklah. Kemudian tadi kan RPL sudah, kemudian yang untuk daftar umum juga sudah, fakultas prodi segala macam. Apakah ada program baru di Undiknas? Kan ini pasti orang pengen sesuatu yang baru dong setiap tahunnya bahkan. Ada nggak Miss Dayu? Nah, kita bangga banget ya karena tahun ini finally kita bisa launching program baru kita, ya, yaitu kita punya yang namanya Undiknas International Undergraduate Program. Jadi disingkatnya IUP, ya, yang dimana itu adalah program double degree. Wow. Ya, program double degree. Jadi sekarang Undiknas itu sudah punya yang namanya program double degree, yang dimana diperuntukkan untuk semua mahasiswa yang akan join. Jadi kuliahnya 2 tahun di Undiknas, 2 tahun di kampus di luar negeri. Nah, kampus di luar negeri yang bekerja sama dengan kita untuk program double degree ini adalah Help University Malaysia. Di Malaysia. Betul sekali. Jadi itu juga sudah launching kemarin pada saat wisuda kemarin, sudah ada juga calon mahasiswa kita yang mengikuti program itu. Udah ada dong pastinya ya. Udah nggak sabar soalnya kan. Of course itu semua bisa dipenuhi dengan biaya yang sangat terjangkau. Jadi masuk akal lah untuk double degree, mereka bisa mendapatkan 2 degree sekali
sekaligus, kuliah di 2 tempat sekaligus, di 2 negara sekaligus ya, yang pasti itu punya pride-nya masing-masing dong pastinya kan gitu. Jadi itu khusus untuk 2 program sarjana kita ya. Nah, untuk itu juga tapi harus ada persyaratannya juga ya untuk mengikuti itu semua. Jadi kita perlu tahu ini nih. Benar, persyaratannya itu yang dimana adalah telah menyelesaikan 2 tahun atau 4 semester pembelajaran di Undiknas. Jadi kuliahnya harus di Undiknas ya, selama 2 tahun atau 4 semester gitu. Kemudian GPA atau biasa kita kenal dengan apa Bu, hasil transkrip. Nah, betul, hasil transkrip itu harus range-nya di antara 3,0 sampai 4,0. Jadi kalau mau double degree, make sure banget semester 1 dia IPK-nya 3,5. Oh, semester 2 3,2 kan masih di range itu kan gitu. Jadi untuk bisa untuk daftar program ini gitu. Kemudian satu lagi ada persyaratan bahasa Inggris karena kita kuliahnya di luar negeri udah pasti dong ya kan. Standarnya kita harus menguasai beberapa sertifikasi English lah. Salah satunya adalah IELTS. Hasilnya 5,5. Kemudian ada TOEIC itu di 560. Kemudian ada TOEFL ITP itu di 500. Jadi masih standar banget loh buat teman-teman semua. Iya benar. Pasti bisa. Nah, ada keuntungannya. Kenapa teman-teman harus banget masuk dalam program double degree ini? Kuliah di Undiknas, kemudian cari double degree. Yang pertama, ya yang tadi saya udah sampaikan juga, kalian tuh bisa dapat 2 gelar sekaligus. Kalau misalnya Bachelor of International Accounting and Finance itu bisa gelarnya adalah SAK dan BIBUS. Kan tahu kan? Sarjana akuntansi, betul. Bachelor of Business. Betul, Bachelor of Business. Kemudian yang kedua, kalau International Business Management-nya itu bisa dapat gelar SM, ya, sarjana manajemen dan BIBUS juga. Oh my god. Gitu. Keren banget loh itu kalau misalnya. Nama kan sekarang kalau kita ini udah kalau ada bachelornya itu kayak wow, very apa ya, mengeluarkan pride sendiri. Betul. Kemudian yang kedua itu akan mendapatkan keuntungan program magang internasional dan business networking ya, udah pasti. Kemudian pengalaman cross culture antar negara karena kan kita Malaysia Indonesia ya. Walaupun kayak orang bilang kita tuh kayak seperti saudara, serumpun gitu ya. Tapi kan pasti memiliki culture yang berbeda dengan kita gitu. Kemudian sudah pasti akan mendapatkan kesempatan untuk membangun relasi internasional. Yang tadinya nggak tahu apa-apa tuh, yang ada cuma di Indonesia tuh cuma segitu aja misalnya. Kemudian di Malaysia ada sesuatu yang baru yang mereka bisa dapetin dari situ in terms of business misalnya. Jadi mereka bisa langsung membuat itu menjadi salah satu keuntungannya juga. Kemudian dapat gelar yang dalam waktu singkat, kemudian biaya yang hemat, udah pasti yang tadi saya bilang affordable price, kalian bisa langsung dapat 2 gelar sekaligus. That's why sudah ada orang yang daftar. Karena pasti situ affordable nih, gue bisa nih. Dengan syarat tadi kan TOEFL, TOEIC dan segala macamnya juga. Oh, gue bisa nih. Udah langsung daftar aja. Benar. Informasi lebih lanjut terkait dengan IUP program ini, Finers bisa langsung kontak aja, boleh WhatsApp, boleh telepon ya untuk tanya-tanya. Itu di 082 119 150022. Sekali lagi ya, di 082 119 150022. Jadi itu adalah tim dari international office kita. Gitu. Jadi langsung dihubungi, tanya-tanya, daftar. Nah, jangan sampai ketinggalan. Ini ada batas pendaftarannya, maksudnya batas akhir gitu nggak? Sama seperti penerimaan mahasiswa baru kita sih, secara reguler. Karena kan ini persyaratannya dia harus kuliah dulu di Undiknas tuh 2 tahun, nanti setelah itu mereka bisa lanjut gitu. Gitu. Buat Finers mungkin yang udah kuliah di Undiknas pun, yang sudah menjalani 4 semester pun itu juga bisa melakukan. Saya baru mau tanya itu, kalau seandainya kuliahnya udah 4 semester mau daftar ini langsung bisa gitu ya? Bisa, yang penting syarat dan ketentuannya terpenuhi. Mantap betul? Sangat mantap sekali. Ini infonya benar-benar lengkap dari yang umum bisa daftar, kemudian program RPL ada, bahkan double degree yang kuliahnya di Indonesia dan di Malaysia bisa menjadi pilihan kamu kalau kamu berkuliah di Undiknas University. Sekali lagi dengan harga yang affordable kalau kata Miss Dayu tadi. Jadi silakan ingin dapat info lebih lengkap boleh tadi langsung tanya-tanya di telepon atau di Instagram. Sekali lagi mungkin Instagram sama website ya. Untuk semua penjelasan yang tadi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, kemudian RPL, Finers semuanya bisa langsung cek di website
website kita di www.undiknas.si.id atau www.undiknas.si.id. Atau bisa langsung follow Instagram account kita, officialnya adalah @undiknas. Kemudian Facebooknya juga Undiknas. Kita juga punya TikTok kalau melihat video-video ya yang lucu-lucu tentang kampus ya kan. Tentang semua fasilitas kampus yang kita miliki itu langsung aja di follow TikTok official kita di Undiknas University ya. Sekali lagi official account kita adalah Undiknas University. Twitter juga @undiknas dan WhatsApp tapi chat only. Chat only aja. Betul. Jadi kalau misalnya di WhatsApp silakan langsung di chat aja. Nomornya di 0811 380 10777. Sekali lagi di 0811 380 10777. Asik. Hari ini sangat lengkap sekali ya. Semua bisa berkuliah di Undiknas University. Mungkin Ibu Widi ada sedikit terakhir sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan Ibu? Silakan. Undiknas itu perguruan tinggi yang kita itu sangat responsif ya dengan berbagai perubahan, dan ikon kami adalah kami sangat taat pada aturan ya gitu ya. Legalitas formalnya itu selalu kami jaga, kemudian proses selalu tercatat, terukur. Jadi pilihan yang tepat ya untuk Finers semua, dan juga untuk ayah ibunya tadi. Untuk kalau mau ingin lanjutkan silahkan, kami membuka diri, kita buka ruang konsultasi, dan kami adalah kampus yang pertama ya yang menerapkan MBKM di Bali. Mereka belajar kampus merdeka. Ya. Jadi bisa ya. Ini bener-bener pilihan. Kalau aku sih one stop solution kalau kata aku. Jadi semuanya bisa di Undiknas University. Terima kasih untuk Ibu Widi. Miss Dayu jangan kapok-kapok main kesini ya. Main lagi ya. Thank you. Okay. Always. Pasti. Terima kasih. Selamat sore. Sehat selalu semua.